Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah HMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang fase dan tugas dari perkembangan. Fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan, yang mana perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. Yang pertama, kehidupan yang umumnya melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Fase-fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase bayi dan balita ketika umur 0 sampai umur 2 tahun. Fase ini ditandai oleh perkembangan fisik yang cepat seperti pertumbuhan berat badan dan panjang tubuh. Kemudian kemampuan motorik kasar dan halus, perkembangan pesat seperti berjalan dan mengambil objek dengan tangan. Kemudian perkembangan kognitif melibatkan pembentukan dasar-dasar pemahaman dunia termasuk pengembangan dalam berbahasa. Kemudian anak-anak dalam fase ini cenderung sangat tergantung pada orang tua atau caregiver mereka. Kemudian yang kedua ada usia prasekolah, yaitu pada umur 3 sampai 5 tahun. Kemampuan bahasa dan komunikasi semakin berkembang, termasuk kemampuan berbicara dengan frasa dan kalimat. Kemudian perkembangan sosial melibatkan pembentukan hubungan dengan teman sebaya dan mulai belajar tentang norma sosial. Dan kemampuan motorik kasar dan halus terus meningkat, kemungkinan anak-anak untuk bermain dan belajar melalui aktivitas fisik. Dan yang ketiga, usia sekolah awal pada usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan kognitif terus berlanjut dengan peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Anak-anak mulai belajar keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan juga belajar menghitung. Interaksi sosial menjadi lebih kompleks dengan perkembangan persahabatan dan identitas diri yang lebih kuat. Kemudian yang keempat ada remaja. Usia remaja pada umur 13 sampai 19 tahun. Fase ini ditandai oleh perubahan fisik besar seperti pertumbuhan tubuh dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang, tetapi emosi dan identitas diri bisa menjadi sangat labil. Kemudian yang kelima ada dewasa awal pada usia anak 20 sampai 40 tahun. Orang yang dewasa muda seringkali mengalami transisi signifikan seperti menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membentuk keluarga. Kemudian kemampuan berpikir rasional dan membuat keputusan semakin berkembang. Dan fase ini juga seringkali ditandai oleh eksplorasi diri dan eksperimen dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang keenam ada dewasa pertengahan pada usia 41 sampai 65 tahun.
Orang dewasa pertengahan menghadapi tantangan seperti mengatasi tenggat waktu, karir, dan menghadapi perubahan fisik yang terkait dengan usia. Keluarga dan tanggung jawab sosial seringkali menjadi faktor utama. Mereka juga dapat mengalami krisis eksistensial dan refleksi tentang tujuan hidup. Kemudian yang ketujuh ada lansia pada umur 65 tahun ke atas. Perubahan fisik terkait usia menjadi lebih nyata seperti penurunan kekuasaan otot, kesehatan yang semakin rapuh. Sosial dan emosional. Lansia mungkin menghadapi isolasi sosial dan pertimbangan tentang akhir kehidupan. Namun, banyak orang tetap aktif secara sosial dan kognitif, terlibat dalam aktivitas seperti bermain catur atau memelihara hubungan dengan cucu. Yang B, fase perkembangan menurut teori Piaget. Yang pertama, sensomotor. Pada usia 0 sampai 2 tahun. Fase ini terjadi pada bayi dan balita awal. Anak-anak dalam fase ini belajar tentang dunia mereka melalui indera dan tindakan fisik. Mereka mengembangkan pemahaman tentang objek permanen, kemampuan untuk menyadari bahwa objek masih ada meskipun tidak terlihat. Kemudian terjadi perkembangan awal dalam kemampuan berpikir simbolis seperti menggunakan bahasa dan bermain imajinatif. Kemudian yang kedua, pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Fase ini terjadi selama usia prasekolah dan awal sekolah. Nah, anak-anak mulai menggunakan bahasa secara aktif untuk memahami dan berkomunikasi tentang dunia di sekitar mereka. Kemudian mereka cenderung berpikir egosentris, sulit memahami pandangan orang lain, dan masih memiliki konsep dunia yang sangat subjektif. Kemudian berpikir mereka lebih berdasarkan pada perwakilan mental daripada operasi logis. Contohnya, mereka mungkin tidak memahami prinsip konservasi, misalnya bahwa jumlah cairan dalam gelas tetap sama meskipun gelas itu bentuknya berbeda. Kemudian yang ketiga, operasional konkret, yakni pada usia 7-11 tahun. Fase ini terjadi selama masa kanak-kanak. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis tentang objek dan peristiwa dalam dunia konkret mereka. Mereka mampu memahami prinsip konservasi dan melakukan operasi mental pada objek dan situasi tertentu. Namun berpikir mereka masih sangat terikat pada konteks konkret dan nyata, sehingga abstraksi lebih sulit bagi mereka. Kemudian yang keempat, operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Fase ini terjadi selama masa remaja dan dewasa. Anak-anak mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi dan abstrak. Mereka mampu memproses informasi secara logis dan mengembangkan hipotesis tentang dunia yang tidak hanya berdasarkan pengalaman langsung. Kemampuan untuk berpikir tentang konsep-konsep seperti moralitas, politik, dan filsafat semakin berkembang pada usia ini. Kemudian yang tiga, kita akan bahas tentang teori perkembangan sosial emosional Erikson. Erik Erikson, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan sosial emosional yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang rentang kehidupan individu. Teori Erikson mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan masing-masing dengan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Yang pertama, kepercayaan vs ketidakpercayaan. Pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Tugas perkembangan membentuk rasa kepercayaan dalam hubungan dengan biasanya orang tua.
Kemudian hasil positif, bayi yang merasa dicintai, aman, dan diberi perhatian akan mengembangkan rasa kepercayaan. Kemudian hasil negatif, jika bayi mengalami kurangnya perhatian dan perawatan, ia mungkin mengembangkan ketidakpercayaan atau kecurigaan. Yang kedua, otonomi vs malu dan ragu pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tugas perkembangan membangun otonomi dan rasa kontrol atas tindakan dan fungsi fisik mereka. Hasil positif, anak yang diberi kesempatan untuk menjelajahi dunianya dengan batasan yang wajar akan mengembangkan rasa otonomi. Hasil negatif, jika anak merasa dibatasi atau dikekang terlalu keras, ia mungkin mengalami rasa malu dan ragu. Kemudian inisiatif vs rasa bersalah. Tugas perkembangan. Anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk permainan dan aktivitas kreatif. Hasil positifnya, anak-anak yang merasa didukung dalam menjalani eksplorasi dan inisiatif, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif. Hasil negatifnya, jika anak-anak dihambat atau merasa bersalah atas usaha mereka mungkin mengalami rasa bersalah. Kemudian yang keempat, usaha untuk kompetensi vs rendah diri pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini tugas perkembangannya itu anak-anak mulai mengembangkan keterampilan dan merasa kompeten dalam berbagai bidang seperti sekolah, olahraga, dan teman sebaya. Hasil positifnya, anak-anak yang merasa diberdayakan dan didukung dalam usaha mereka akan mengembangkan rasa kompetensi. Kemudian hasil negatifnya, jika mereka mengalami kegagalan yang berulang, mereka mungkin mengalami rendah diri. Kemudian yang kelima, identitas vs bingung peran pada usia 12 sampai 18 tahun. Tugas perkembangannya, remaja memiliki identitas mereka sendiri, termasuk nilai-nilai peran sosial dan tujuan dalam hidup. Hasil positifnya, remaja yang berhasil menjelajahi identitas mereka akan mengembangkan rasa diri yang kuat dan jelas. Kemudian hasil negatifnya, jika mereka tidak dapat mengatasi konflik identitas, mereka mungkin mengalami kebingungan dalam berperan, dalam perannya. Kemudian intimidasi vs isolasi pada usia 18 sampai 40 tahun. Kemudian produktivitas vs stagnasi dan keintiman vs putus asa. Nah, produktivitas vs stagnasi ini pada usia 40 sampai 65 tahun, sedangkan keintiman vs putus asa ini 45 tahun ke atas. Kemudian implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan adalah pentingnya pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan individu dan bagaimana tahap ini memengaruhi pendekatan pembelajaran. Hal ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan siswa untuk mematikan pembelajaran yang efektif. Kemudian mengenali kebutuhan dan karakteristik individu siswa, memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan sesuai. Kemudian memberikan dukungan emosional yang tepat dan membantu siswa mengelola stres atau masalah emosional yang mungkin timbul selama perkembangan, dan mendorong pertumbuhan sosial, emosional, dan moral dengan memberikan peluang untuk interaksi sosial, refleksi, dan eksplorasi nilai-nilai. Menyediakan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Kemudian menggunakan peran guru sebagai model perilaku yang baik dan memberikan dukungan yang konsisten dengan tahap perkembangan siswa. Melibatkan orang tua dan wali dalam pendidikan dan mendukung perkembangan siswa di rumah dan di sekolah. Dengan
Memperhatikan implikasi fase perkembangan pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik individu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka.